Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita akan masuk ke topik fisika, ya. Tapi saya tidak akan membahas teori, saya akan langsung ke soal-soal aja. Di sini soal-soal rangkaian arus sara ya, dibagi dari beberapa bagian. Ini adalah bagian yang pertama. Untuk soal nomor 1 ini, silakan tonton teorinya ya. Di situ juga ada contoh soal. Rangkaian arus sara part 1. Ya, jadi ini video saya yang lama. Tonton aja dulu ini. Di sini ada teorinya. Baru Anda kalau masih belum paham teorinya ya, tapi kalau sudah ya langsung aja ke pembahasan ini. Soal pertama ini diambil dari Fisika 3 Martin ini. Soal esai nomor 3 halaman 35. Kawat X dan Y terbuat dari logam sejenis. Jadi perhatikan terbuat dari logam sejenis. Ya. Ini adalah kawat logam ya. Biasanya penampangnya kalau kita perbesar itu kan silinder. Ya kita ambil aja ini arusnya dari kiri ke kanan. Ya. Gitu. Nah, ini ada kawat X dan kawat Y. Jadi ini ada kawat X, ada kawat Y. Terbuat dari logam sejenis. Nah, sebelumnya Anda harus tahu, untuk menghitung hambatan, rumusnya adalah Rho L per A. Nah, itu bisa Anda baca di sini ya. Di video ini. Rho adalah hambat jenis, ya, yang bergantung pada jenis logam yang digunakan. Kalau jenis logam yang digunakannya sama, maka artinya Rho-nya sama. Satuannya ohm meter. L adalah panjang dari kawat. Dan A adalah luas penampang kawat. Kawat X dengan kawat Y disebut bahan logamnya sejenis. Sejenis berarti Rho-nya sama. Artinya Rho X sama dengan Rho Y. Ya. Tetapi diameter kawat X, ya diameter kawat X adalah 4 kali diameter kawat Y. 4 kali dy. Ya, d itu diameter ya. Tentukan hasil bagi panjang kawat X terhadap kawat Y. Jadi ditentukan Lx per Ly. Jika hambatan kawat X dan kawat Y untuk pertanyaan A sama besar. Jadi untuk pertanyaan A, Rx sama dengan Ry. Ya, jadi perlu saya beritahukan di sini juga ada contoh soal, tapi tentu kita contoh soalnya pasti beda. Sehingga kalau Anda tonton ini juga jadi memperkaya Anda ya. Memperkaya Anda untuk belajar ya, memperkaya Anda untuk belajar. Jadi kalau di sini mungkin contoh soalnya itu kalau nggak salah penampangnya digambar bentuknya seperti ini. Nah, arusnya misalnya ke sini misalnya. Berarti penampangnya yang ini ya. Ini contoh soal ini. Ini contoh soal lain lagi. Oke. Oke, sekarang kita Rx sama dengan Ry. R itu adalah Rho L per A. Jadi ini adalah Rho L per A. Untuk X harus sama dengan Rho L per A untuk Y. Ya. Nah, kita coret dulu yang sama ya. Massa jenisnya sama kan? Jadi ini bisa dicoret. Dianggap nggak ada. Nah. Kemudian luas penampang itu sebanding dengan diameter pangkat 2. Ya, Anda sudah tahu kan, luas penampang itu kan kalau lingkaran pi R kuadrat, R-nya itu diameter per 2, sehingga ini kalau ke diameter bahasanya jadi pi D kuadrat per 4. Jadi luas penampang sebanding dengan D kuadrat. Sehingga kalau kita tulis, ini jadi Lx per Ax, ya toh? Lx per Ax. Ax-nya sebanding dengan D kuadrat. Jadi cukup dx kuadrat. Ini akan sama dengan Ly per dy kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah Lx per Ly ya. Ini yang ditanya. Jadi saya keluarkan Lx per Ly. Maka seperti Anda tahu ini kali silang kan. Kalau Lx di atas, maka dy kuadrat harus di bawah. Ini di atas, dy-nya harus di bawah. Pangkat 2 ya. Ly-nya di bawah, maka dx kuadrat harus di atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan dx 4dy. 4dy. Ya, ini dx kita ganti 4dy per dy.
dikuadratkan. D-nya bisa dicoret jadi 4 kuadrat 16. Lx per Ly sama dengan 16. Ya, ini pertanyaan A. Kita ke pertanyaan B. Jika hambatan X dan Y berbanding 1:8. Ya, jadi Rx banding Ry 1:8. Diketahui ya. Atau kalau kita tulis dalam bentuk per, Rx banding Ry itu Rx per Ed, 1:8 adalah 1/8. Yang ditanya masih Lx per Ly. Ya seperti tadi kita masukkan aja rumusnya. Rx itu rho L per A. Tapi untuk X dibagi Ry itu rho L per A untuk Y. Harus sama dengan 1:8. Jadi Anda coret rho-nya. Karena massa jenisnya sama. Seperti tadi. Cuman sekarang ini Lx per Ax. Lx per Ax kali. Ya, kita balik ini ya. Ini kan Ly per Ay. Kalau kita balikkan jadi Ay per Ly. Ya, ini harus sama dengan 1/8. Seperti tadi, A-nya ini berbanding dengan D kuadrat. Sehingga Lx per Ly kali Ay itu bisa kita ganti dy kuadrat. Kuadratnya kita keluarkan di kurung. Per Ax kita bisa ganti dx kuadrat. Sama dengan 1/8. Ya, sekarang kita masukkan dy. Ini tetap Lx per Ly karena ini ditanya ini. Kali dy. Tadi diketahui. Dx sama dengan 4dy ya. Tadi sudah kita tulis nih di sini ya. Dx itu 4dy. Jadi dy-nya tetap dx-nya yang kita ganti 4dy. Ini yang kita ganti 4dy kuadrat. Maka dia akan sama dengan dy-nya coret ya 1/8. Maka Lx per Ly ini yang ditanya sama dengan 1/8 banding 1/16. 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16. Terus banding itu jadi kali dibalik 1/16 jadi 16/1. Jadi hasilnya adalah 2. Ya, inilah pertanyaan yang pertama ya. Soal yang kedua diambil dari penuntun belajar fisika Marten. Ya, halaman 44 nomor 7. Ya ini, yang jilid 3 ya. Ini fisika 3 tentu. Yang fisika 12 lah. Fisika 12. Ini warnanya hijau ya. Penuntun belajar fisika. Teori dan 1221 soal ya. Soalnya banyak sekali. Kalau mau menyelesaikan soal ini, maka Anda tonton juga teori dan contoh soal. Ya, rangkaian arus arah. Jadi nggak ada partnya ya. Rangkaian arus arah aja. Ya. Sudah ada di channel ini. Di channel saya. Di sini ada teorinya. Ya, bagaimana hambatan seutas kawat logam itu dipengaruhi oleh suhu. Ya. Saya tidak akan mengulang teorinya ya. Kita hanya akan menunjukkan langsung rumusnya nanti. Ya, jadi kalau Anda baca di channel ini ada rumus delta R sama dengan alpha R0 delta T ya. Jadi delta R itu adalah selisih hambatan. Misalnya antara 1 dan 2 berarti R2 kurang R1. Alpha itu disebut koefisien suhu. Ya. Besarnya tetap biasanya untuk jenis yang tetap. Jadi kalau misalnya Anda pakai tembaga, alfanya ya tetap. Tapi kalau Anda ganti platina, beda lagi. Ya. R0, ya ini R0 ini bisa dimisalkan salah satu. Ya, ini kita misalkan R0 di sini bisa kita ganti. Kalau R2 kurang R1 misalnya, R0-nya diganti R1. Bisa, gitu. Ya, jadi ganti R1 lah. Karena kita ambil delta T-nya kan sebagai pembanding R1. Nanti delta T-nya sama dengan T2 kurang T1. Ya. R0-nya tentu R1. Kalau Anda ambil R3 kurang R2, R0-nya R2. Delta T-nya gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita baca soalnya. Seutas kawat logam memiliki hambatan 10 ohm pada suhu 20. Kita misalkan T20 itu T1. Maka R1-nya 10 ohm. Oke? Jika kawat yang sama ya, berarti alfanya idem. Kawat yang sama berarti alfanya idem. Memiliki hambatan 10,55
pada 90. Nah, jadi kalau T2-nya 90, maka R2-nya 10,55. Nah, ini ditanya hambatan kawat tersebut pada suhu min 20. Nah, kalau T3-nya min 20, berapakah R3-nya? Nah, kita gunakan rumus ini. Ya, di sini kita akan gunakan rumus ini tetap. Nah, di sini kita akan gunakan delta R21, 2 terhadap 1. Satu lagi delta R 3 terhadap 1. Nah, seperti kita bilang tadi, kalau delta R21 berarti alfa, gitu. Ini R21 ya, jadi satunya ini adalah yang ini. Ini R1-nya ya. Kita bikin R1. Oke, jadi ini adalah alfa, gitu. R-nya R1 ya. Delta T. Ya, ini untuk 21. Dibagi, ini alfa, R1 juga untuk delta T. Tapi 31. Nah, begini. Oke. Sekarang kita coret yang sama. Ya, di sini disebut kawatnya sama, alfa bisa dicoret. Kemudian ini R1 bisa dicoret juga. Nah, delta R21 itu artinya apa? R2 kurang R1 gitu ya. Delta R31 itu apa? R3 kurang R1. Ya, delta T21 artinya T2 kurang T1. Delta T31 artinya T3 kurang T1. Seperti ini ya. Sekarang Anda masukkan R2-nya 10,55. 10,55 kurang 10. R3 tidak tahu. Dikurangi R1 10,00. Sama dengan T2. Ya, T2 90 dikurang T1 20. T3 min 20 dikurang 20. Nah, kalau Anda lihat cuma R3 yang tidak diketahui. Jadi secara matematik bisa dihitung ya. Oke, kita hitung. Kalau Anda hitung ini 0,55 dibagi R3 dikurang 10. Aduh, gini aja ya. 90 kurang 20, 70. Min 20, min 20, min 40. Kan gini ya. Maka kali silang kan. Ya. Maka R3 dikurangi 10 itu akan sama dengan ini kalau kita bagi ya 7 per min 4 kan ya. Nolnya kan kita coret ya. 7 per min 4 kali 0,55. Min 4 kali 0,55 ya. Maka ini kalau kita hitung R3 dikurangi 10 ini akan sama langsung aja ya, R3 akan sama dengan 10 kurang, salah, ini terbalik. Coba R3 kurang 10, 7, 7-nya yang di bawah ya. Ini di atas. Min 4 kali 0,55. Ya. Jadi ini kalau Anda hitung, Anda usah dihitung lah. Ya, tidak usah dihitung. Ini kan pilihan ganda. Nanti kita tahu jawabannya. Oke, Anda lihat aja jawabannya. 10 kurang, pasti lebih kecil dari 10. Benar nggak? Pasti lebih kecil dari 10. Jadi coba dilihat dulu. Lebih kecil dari 10. Ini nggak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jadi tinggal ini atau ini. Kalau ini kan terlalu kecil ya, 0,7 ya. Ini kan, ini nggak nyampe 7 ini kan. Hanya 2. 0, sorry. Ini 0,2 dibagi 7, nggak nyampe 1. Jadi 9. Jadi jawabannya B. Ya, tidak perlu dihitung. Soal nomor 3 diambil dari buku pelajaran ini. Jadi bukunya itu ada 2. Kalau nggak buku pelajaran, buku soal. Ya, jadi saling melengkapi. Jadi halaman 31 nomor 5 itu ada soal seperti ini rangkaiannya. Jadi sekali lagi ini tentang rangkaian seri paralel. Nah, teori saya tidak akan membahas teorinya secara terinci. Teori secara terinci Anda bisa baca ini. Tonton seri paralel hambatan part 1, seri paralel hambatan part 2 dan Martin Kanginan Fisika Rangkaian Arus Hara chapter 3, ya. Disinilah Anda akan belajar teori dari seri paralel. Dan di sini juga ada contoh soalnya. Tentu kita ambil contoh soal yang tidak sama ya dengan yang ada di sini. Jadi untuk memperkaya Anda,
Dan videonya banyak, sehingga Anda tidak perlu bingung kalau mau belajar rangkaian seri paralel. Ya, cukup ke channel saya saja. Ya. Dan silakan dibandingkan dengan channel lainnya ya. Jadi untuk memperkaya Anda. Oke, kita bahas soalnya. Perhatikan rangkaian listrik di samping. Besar hambatan antara titik A dan B. Jadi kita ditanya besar hambatan antara titik A dan B dengan rangkaian seperti ini. Ya, kita akan selesaikan dengan seri paralel. Saya salin lagi rangkaiannya seperti ini persis. Kemudian untuk menyelesaikannya biasanya kita beri nama ya. Kita beri nama, oke? Jadi misalnya kita mulai dari sini ya. Ini A tentu ya. Ini sama, ini A juga ya. Kan tidak ada hambatan. Di sini misalnya B ya. Jadi saya lingkari begini aja. Nah, ini B tidak ada hambatan, berarti ini juga B. Ini tidak ada hambatan, berarti ini juga B. Artinya tegangannya sama ini. Karena dianggap di sini tidak ada hambatan. Sekarang kita ke sini ya. Ini kita sebut aja C, ya toh? C. Gitu ya. Kita kasih nama itu. Nah, ini tidak ada hambatan, berarti ini juga C. Benar nggak? Ya. Oh, sorry, ini kita kasih nama. Kemudian ini kita kasih nama D, karena di sini ada hambatan. Kalau ini C, ini nggak mungkin dong, ya. Jadi ini D. Kemudian di sini ada hambatan, di sini ada hambatan. Berarti ini E. Kan begitu. Nah, sekarang Anda baru periksa ya, mana yang ada nggak yang seri, ada yang paralel. Nah, kalau Anda lihat ini itu seri karena arusnya sama, ya. Itu konsep itu Anda bisa pelajari di sini. Kalau seri arusnya sama. Jadi ini Anda perhatikan misalnya ini I1, ini juga I1. Hanya belok aja. Ini juga seri nih. Ya, kalau ini I2, ini juga I2. Nah, begitu ya. Nah, kalau ini dengan ini paralel, CB, CB. Ini adalah paralel. Iya. Ya. Jadi ini seri, ini paralel. Nah, Anda hitung, ya toh? EC ya, ini EC disebutnya EC ya. EC ini Anda ganti. REC. Ya. REC. Jadi gantinya gimana? Ini kan 4 ohm ya. Ini 4 ohm EC. Ini juga 4 ohm. Jadi 4 ohm paralel 4 ohm. 4 ohm paralel saya tulis gini aja ya. 4 ohm. 4 ini asalnya dari mana? 2 tambah 2 kan ini. Ini 2 tambah 2 ini. Seri. Ini juga 2 tambah 2. Asalnya dari 2 tambah 2. Nah, Anda sudah belajar kalau paralel itu sama, tinggal dibagi. Karena hambatan paralel selalu memperkecil. Sementara kalau seri dikali. Nah, itu teorinya ada di sini. Ya, teorinya ada di sini Anda baca. 2 ohm. Nah, dapat nih. REC. Nanti kita akan ganti 4 hambatan ini dengan sebuah hambatan antara E dan C. Sekarang yang ini paralel. C dan B ya. RCB. Ya, kalau Anda lihat 4 ohm paralel 4 ohm. 4 ohm paralel 4 ohm. Ya, 4 ohm bagi 2 sama dengan yang atas. Jadi 2 ohm juga. Nah, sekarang saya gambar lagi rangkaiannya ya. Kalau saya gambar ini kan, ini dari sini nih. A. Anda lihat yang merah ini. A. Ya, kalau ini A sini ya. Ini tetap tidak dirubah 6 ohm sampai ke E. Oke. Terus dari E ke C kan? E ke C. Taruhlah C di sini. Berapa? 2 ohm. Nah, ini hambatan pengganti, makanya saya gambar kotak ya. Supaya Anda lihat bahwa ini adalah hambatan pengganti. Bukan hambatan aslinya. 2 ohm. Ya. E ke C. Ya, 2 ohm. Kemudian dari C ke B. Ini. Ini sudah diganti juga 2 ohm. Nah, ini. Dari C di sini ada B. Ya, yang ini. Ya, merah. Ini merah sebenarnya. Nah. Artinya karangan kita ini yang ada tadinya B di sini. Nah, ini ada RCB. Yang ini. 2 ohm. Nah. Terus yang ini tetap. Ya, A ke B. A ke B tetap. Ya, kalau Anda lihat tuh, masih tetap 5 ohm. Ini 6 ohm. Nah, rangkaiannya jadi seperti ini. Ya, rangkaiannya jadi seperti itu.
Dari ini jadi seperti ini ya. Jadi perhatikan. Yang ini, itu ini. Ya. Yang ini. Ya, EC. Kemudian yang ini, CB. Yang ini. Yang ini tetap, yang ini tetap. Oke. Terus kalau Anda perhatikan lagi, sekarang Anda lihat. Ini kalau ada arus, ke sini aja. Ke sini. Seri ini, 3 hambatan ini. 1, 2, 3, nyambung. Ya, kalau arusnya I, gitu ya. I lewat pada 6 ohm, lewat pada 2 ohm, lewat pada 2 ohm lagi. Yang satu juga sama. Kalau ini memang hanya satu, ya. Bukan seri, ini hanya satu aja. Oke, jadi yang perlu kita hitung yang ini. A ke B. R dari A ke B. Ini adalah 6 tambah 2 tambah 2. 6 tambah 2 tambah 2. Jadi 10 ohm. Sehingga kalau saya gambar lagi, A sampai B ini, ya, yang dilingkari ini, ya, yang merah, satu saja. 10 ohm. Ya. Nah, sampai sini. RAB ini. Nah, yang ini tetap. Jadi ini begini. Nah, ini tetap 5 ohm. Terus ini keluar A. Di sini keluar B. Begini. Nah, sekarang hanya ada 2 hambatan dan kalau Anda lihat ini bukan seri tapi paralel. Yang ini ujungnya AB, yang ini ujungnya juga AB. Jadi ini tuh paralel. Ya. Ini tuh paralel. Ya. Terus kalau paralel hanya 2, Anda sudah tahu kalau hanya 2 aja kali bagi jumlah ya. Kali bagi jumlah ya. Jadi RAB ini 5 ohm paralel 10 ohm. Kali bagi jumlah. 5 kali 10 dibagi 5 tambah 10. Jadi hasilnya adalah 50 per 15. Ya. Kalau kita bagi 5 ini 3. Ini kalau kita bagi 5 10. 10 per 3. Jawabannya B. 3,3. Ya, mudah-mudahan bisa Anda pada pahami. Ya, sekali lagi Anda baca teorinya di video yang sudah ada di channel ini juga, video lama. Tapi bagus untuk teori, tonton seri paralel hambatan part 1, tonton seri paralel hambatan part 2, dan tonton Martin Kanian Fisika Rangkaian Arus Arah chapter 3. Kalau Anda mau mendalami seri paralel. Baik teori, di sini juga ada contoh soal, ya, tapi berbeda tentu. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 4, juga diambil dari penuntun belajar fisika ini. Ini soal yang gampang, ya, tapi banyak siswa yang bingung dengan gambar ini, ya. Jadi, penuntun belajar fisika Martin halaman 47 nomor 20. Hambatan ekivalen antara A dan B pada rangkaian di bawah ini, seperti ini, 12 ohm, 6 ohm, 4 ohm. Jika semua hambatan diukur dalam ohm, ya. Oke, ini sudah ohm. Berapa? Anda lihat, ya. Jadi kita salin lagi rangkaian ini ya. Kita salin lagi. Oke, ini saya salin sudah ya. Oke. Ini tidak ada hambatan. Ya, jadi ini A. Ya, ini tidak ada hambatan. Jadi kalau ini A, ini juga A. Ya. Kemudian ini tidak ada hambatan. Jadi ini juga A. Ini tidak ada hambatan, jadi ini A. Ini tidak ada hambatan, jadi ini A. Nah, ya. Jadi hasil pengembangan kita gitu. Nah, ini ada 12 ohm. Pergi ke sini, berarti ini B kan. Kenapa? Karena ini B. Ini nggak ada hambatan kan. Jadi kalau ini B, ini B. Nah, kalau Anda perhatikan sekarang. 12 ohm ini antara A dan B. Ya, jadi Anda perhatikan. Antara A dan B ya, kalau saya gambar ya. Ini antara A, di sini B. Ya, ini B ini semua. Ini A semua. Nah, ya. Ini semua A ini. Ya. Ini semua B. Ya, karena tidak ada hambatan. Anda lihat. 12 ohm ini antara A dan B. Berarti di sini. 12 ohm. 4 ohm ini antara A dan B juga. Ya, di sini juga. Ya. Ya. Ini 4 ohm.
Kemudian ini 6 ohm antara A dan B juga. Jadi seperti ini kan. Dan Anda sudah tahu rangkaian apa ini. Kita disuruh ngitung A dan B. Paralel, 12 ohm, paralel 4 ohm, paralel 6 ohm. Kalau paralel itu kan kita hitung dulu kebalikannya, nanti kita balik kan. Jadi RAB kita hitung dulu. RAB adalah 1/12 ditambah 1/4 ditambah 1/6. Nah, samakan penyebutnya dengan 12. Ini 1, ini kali 3, ya, 3, ini kali 2. Kalau Anda hitung berapa itu? Baru dibalik kan? Dibalik. Ini 6/12, jadi kalau dibalik 12/6. Jadi hasilnya 2 ohm. Ya, hasilnya 2 ohm. Jadi jawaban yang E. Ya, sederhana ya. Maksudnya Anda lihat, jadi kita harus kasih titik-titik itu ya. Kalau tidak ada hambatannya itu, kalau ini A, gitu kan ya. Sini nggak ada hambatannya, berarti kalau ini A, ini A. Ini nggak ada hambatan A, ini nggak ada hambatan A semua. Terus ini B, ini nggak ada hambatan, jadi ini B. Jadi ini AB, AB, AB. Oke, soal terakhir, nomor 5. Nah, ini soal yang agak sulit. Ya, agak sulit ya. Diambil dari JEE Advanced Level India. Dan itu ada di penuntun belajar ini. Ya, jadi di soal ini ada soal Malaysia, ada soal India, ada soal Amerika, Inggris, ya. Pokoknya yang bisa saya dapat Singapura, ya, dari perguruan tinggi dan perguruan tinggi dalam negeri, semua lengkap. Ya, Gajah Mada, SBMPTN UTBK, Undip, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, semuanya ada di sini, ya. Oke, sekarang ya, sekali lagi soal ini diambil dari penuntun belajar fisika Martin halaman 11 nomor 14 JEE Advance. Nah, ini ada kata advance, ini artinya tingkat lanjut kan. Hambatan ekuivalen rangkaian antara titik A dan B. Jadi ini antara titik A dan B. Berapa hambatannya? Ya, jadi artinya arus ke sini. Nanti jadi artinya ini arus, ini kan sebetulnya artinya saya salin lagi ya, soalnya biar ini. Ini artinya itu hambatan A dan B itu berarti arus itu di A nanti kembali lagi ke B. Jadi begini. Seperti itu. Nah, sekarang kita kasih titik-titik itu kan ya. Supaya enak kita kasih titik-titik itu. Di sini saya gambar ulang, ini sudah Q, ini R ya. Tapi kalau Anda lihat Q dan R ini sama. Ya. Jadi R dan Q ini sama. Jadi ini Q saya coret aja, saya ganti R. Kemudian kalau Anda lihat P dengan S, nggak ada hambatan di sini. Berarti P dan S ini juga sama. Saya coret aja P-nya, saya ganti P. Saya coret S-nya. Ya, jadi ini titik R, ini titik R. Ini titik P, ini titik P. Nah, begini ya. Sekarang Anda lihat perjalanan arusnya kan. Sekarang Anda lihat ya, saya pakai tinta merah. Gitu ya. Jadi perhatikan dari sini. Ini kelihatan ini hanya belok aja ini. Ya biar sederhana dulu. Nah, ini P sampai R, ini kelihatannya hanya belok aja PR1 ya. Ini kita sebut aja PR1. Ya. PR1 ya, kita sebut aja PR1. Ya, R1 yang ini ya. Ini R1, tapi R1 dengan R2 sama gitu ya. PR1, oke. Kok enggak, ini R juga tetap nggak usah pakai 1. Maksudnya ini. Kalau Anda lihat yang ini, yang hijau ini. Ini juga seri aja kan. Arus yang lewat sini, lewat juga di sini. Nah, ini kita sebut PR2. Ya, maksudnya gitu. Nah, PR2. Gitu. Kemudian kalau Anda lihat yang ini. Ini juga harusnya sama, hanya belok aja. Ya. Ya. Ini juga PR3. Gitu. PR3. Ya, jadi dari sini ke sini nih. Nah, ini PR3 ini. Sama ya. Oke, kita hitung dulu PR1. Berapa PR1 hambatannya? Seri mah kan tinggal dijumlah. 10 tambah 15. Ya, sama dengan 25. PR2 ini 20 tambah 30. Ya, jadi PR2 ini 50.
Ini PR1. PR1, PR2. PR3 ya. 30 tambah 20. 50 juga. Nah, apa artinya PR ini? PR ini artinya paralel. Karena apa? Ini antara P dan R. Ini juga antara P dan R. Ini juga antara P dan R. Jadi paralel tiga ini. Ya, jadi kalau saya gambar, saya misalkan ini P, ini R. Ya. Nanti P ini kan ke-15 ya. Ini ke-15. Nah, begini kan. Baru dia ke B. Kemudian di B ada A. Kita nggak apa-apain kan. A ke-10. Ya toh? A ke-10 baru ke R. Jadi ini R. Nah, ya ini P, ini R semua nih. Nah, ini R semua di sini. R yang pertama PR1 25. PR1 pasang di sini. Nah, ini PR1. Ya. Berapa PR1? 25. Kemudian pasang di sini PR2. Ya, PR2 pasang di sini. Berapa PR2? 50 ohm. Terakhir PR3 pasang di sini. PR3. Nah, berapa? 50. Nah, baru di paralel kan? Ini PR semua kan ini. Tegangannya sama, itu paralel. Ya, nah ini hilang semua ini. Paralel ini. Ya kan? Berarti antara PR ya. Kita hitung dulu R antara PR. Ya. Itu akan sama 25 paralel 50 paralel 50. Ya, gak usah pakai rumus ini. Langsung aja. Ini paralel 50 paralel 50 apa? 25. Ya. Anda sudah tahu kan, kalau paralel sama tinggal dibagi 2, ya toh? Dan ini komutatif, dikerjakan dari sini ke sini sama. Tentu kita kerjakan lebih gampang. 25 paralel 25, Anda sudah tahu, 12,5. Sama ya, 25 sama dengan 25 bagi 2, 12,5. Udah dapat. Sehingga kalau kita rubah 12,5, pasang antara P dan R, rangkaiannya jadi gini kan. Nah, jadi kalau kita giniin, ini A, ini B. Ini belum kita hitung 15 ohm. Ya, sampai dia di P. Kemudian yang ini 10 ohm. Sampai dia di R. Nah, sekarang antara R dan P, ya toh? Antara R dan P itu ini 12,5. Ini 12,5 ohm. Inilah RPR itu. Nah, sekarang Anda lihat. Apa ini? Seri. Dari A ke B ini seri tuh. Harusnya sama. Nah, seri. Ya, jadi Anda tinggal hitung R seri. Antara A dan B. Itu RAB. Jadi tinggal 15 ditambah 12,5 ditambah 10. 37,5 ya toh? Ya, jawabannya D. Ya, itulah 5 soal yang sudah saya berikan. Nanti kita akan lanjut lagi di hari Senin nanti dengan rangkaian arus searah. Ya, mungkin beberapa seri paralel. Kemudian kita akan ke hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2. Ya, tapi sekali lagi teorinya sudah saya berikan di channel saya. Ya, jadi nanti ada di channel saya itu kalau Anda mau belajar dulu, di situ ada hukum Kirchhoff part 1 dan hukum Kirchhoff part 2. Ya. Itulah yang akan kita jelaskan dengan contoh soal yang lain, tapi saya tidak akan menjelaskan teorinya. Saya langsung soal-soal saja. Ya. Terima kasih atas atensi Anda pada video ini. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan bagi-bagi ke teman untuk supaya saling belajar bersama-sama. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda di kelas terakhir ini. Kurang lebih 8 bulan lagi Anda akan menempuh SBMPTN, itu pun kalau Anda tidak diterima di undangan. Tapi yang saya harapkan tentu
Mudah-mudahan raport semester 5 Anda yang masih diperhitungkan, atau semester 6 juga kalau diperhitungkan, bisa Anda tingkatkan dari raport-raport sebelumnya sehingga Anda bisa diterima di undangan. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, kita sebagai siswa harus siap berperang dan memenangkan pertarungan. Sukses bersama Anda, bersama saya Martin Kaminan.